kitab suci orang Kristen itu juga kitab sucinya orang Yahudi. Luar biasa kan? Tapi orang-orang di luar karena sedang mencari salahnya Kristen, mereka mengatakan begini, orang Kristen itu nyolong kitab sucinya Yahudi. Nah ini kan bahasanya sudah bahasa kasar sekali kan. Padahal orang yang ngomong begitu tidak ngerti sejarah. Ya Kristen itu dulunya memang Yahudi. Tidak bisa umat Kristen dipisahkan dari Israel. Karena gereja itu Israel baru. Israel itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? 12 suku kan? Berapa muridnya Yesus? 12. Jumlahnya tua-tua Israel yang mendampingi Musa ketika Musa menerima 10 perintah Allah. Dan mereka menunggu di bawah ketika Musa naik ke Horeb atau ke Sinai. Berapa jumlahnya? 70. Lukas pasal 10. Selain Yesus memiliki murid yang jumlahnya 12, ada murid yang jumlahnya 70. Karena gereja itu Israel baru, maka pola perjanjian lama itu dilanjutkan. 12 murid melambangkan 12 suku Israel dan 70 murid melambangkan 70 tua-tua Israel. Yesus disebut imam besar karena di antara suku-suku Israel yang 12 itu dipilih satu suku namanya suku Lewi. Orang Lewi itu yang ditunjuk sebagai imam besar, memimpin ibadah di bait suci yang puncaknya adalah Grafirat atau Yom Kippur, perayaan penebusan dosa setahun sekali. Dan imam yang dipilih itu menjadi pengantara antara Allah dengan umatnya Israel setahun sekali. Yesus juga adalah imam besar. Tapi bukan lagi imam besar perjanjian lama yang membawa korban setahun sekali dari lembu, kambing, domba, tetapi sekali untuk selama-lamanya, yaitu dirinya sendiri. Maka Yesus disebut imam besar perjanjian baru. Karena imam besar itu fungsinya sebagai utusan Tuhan, mewakili Tuhan di dalam mengampuni dosa-dosa umat Israel, maka imam besar itu disebut sebagai saliyah. Saliyah itulah yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab rasul. Dalam posisi Yesus sebagai imam besar itulah maka Yesus disebut rasul. Ibrani pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan agar kita memandang Yesus sebagai rasul dan imam besar. Pandanglah kepada rasul dan imam besar, yaitu Yesus. Yesus itu rasul, utusan. Tidak berarti orang kemudian mengatakan, loh katanya Yesus utusan, Yesus rasul, kok disebut Tuhan? Nah, ini gagal paham lagi. Karena apa? Memahami imannya orang lain dari imannya sendiri, dan itu keliru. Itu awalnya terjadi kesalahpahaman, konflik agama, debat-debat yang tidak ada ujung pangkal, yang akibatnya saling membenci, saling memaki. Itu karena mengukur orang lain dari ukurannya dia.